Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali lagi dalam acara Dunia Akhirat yang kita akan berbagi informasi terutama pengalaman-pengalaman orang yang sukses di bidangnya, yang mana kita berupaya kesuksesan itu bukan hanya sukses di dunia tapi insya Allah menjadi perbendaharaan di akhirat kelak. Begitu banyak orang sukses di dunia tapi sengsara di akhirat. Mungkin ada juga orang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Tentu bukan itu juga yang terbaik. Yang terbaik adalah sukses di dunia, selamat di akhirat. Itulah doa yang selalu diajarkan dalam Al-Quran. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Untuk kaitan dua keselamatan ini, maka acara ini hadir. Mudah-mudahan bisa menjadi jembatan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kali ini tamu saya yang kita undang untuk berbagi pengalaman dan ilmu. Beliau adalah Bapak Haji Komisaris Jenderal Syafruddin, MSI. Beliau pernah menjadi Kapolda Kalimantan Selatan. Puncak karir beliau di kepolisian menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan kemudian menyusul dengan jabatan sipil yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Alhamdulillah berkenan beliau untuk hadir bersama kita berbagi informasi. Banyak prestasi-prestasi yang beliau telah torehkan untuk negara kita, tetapi kita juga ingin mengetahui apa saja kepedulian beliau terhadap perkembangan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia ini untuk menjadi jembatan dalam meraih kesuksesan akhirat. Nah, lebih efisiennya waktu saya menyapa kepada Pak Jenderal. Saya enaknya manggil ini Pak Haji atau Pak Jenderal? Apa aja. Oke. Pak Jenderal, izinkan saya untuk membagi informasi kepada pemirsa atau penonton kita tentang pemikiran-pemikiran Bapak. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat pendengar dan penonton. Pertama kita menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal, acara ini tujuannya berbagi bagaimana dunia ini menjadi perbendaharaan kesuksesan akhirat. Bapak ini sukses dalam bidang-bidang politik, ya, kemudian sukses dalam bidang karir kepolisian. Bagaimana Bapak melihat sebuah amanah dalam jabatan dalam perspektif Islam? Ya. Jabatan dalam perspektif Islam. Ya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, baik itu yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri maupun kehidupan manusia secara utuh, bahwa pengalaman ya, yang kita alami ya, tidak luput daripada dua ya. Sebagai umat Islam tidak luput dari dua faktor ya. Yang pertama adalah aspek daripada peradaban manusia itu sendiri seperti apa, setback ke belakang sampai dengan saat ini dan tentu ke depan. Yang kedua adalah sebagai umat Islam tentu peradaban Islam. Karena kenapa? Antara perjalanan peradaban manusia dan peradaban Islam itu paralel. Ya, kita tahu Islam, pemahaman Islam bukan hanya pada saat Rasulullah mendapat perintah ataupun proses kenabian. Ya, ini pemahaman saya. Ya.
Tapi sejak Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam. Ya. Kemudian kita setback kepada pengalaman dulu sedikit. Ya. Pengalaman tentu di bidang pekerjaan dan pengalaman hidup. Selalu itu ada pertautannya. Ya. Pengalaman pekerjaan. Saya tentu sudah umur 59 tahun sekarang, mau 60 Ustaz. Saya berkarir di kepolisian itu 35 tahun. Nah, ditambah hampir 2 tahun menjadi menteri. Ya. 2 tahun jadi menteri. Jadi mengabdi kepada bangsa dan negara ini cukup lama juga sebenarnya. 37 tahun. Ya, 37 tahun. Perjalanan itu cukup panjang. Ya. Tentu banyak hal ya yang bersinggungan dengan dua aspek tadi ya, karena umur yang begitu panjang, pengalaman yang begitu panjang, yang saya sebutkan tadi sejarah peradaban manusia dan sejarah peradaban Islam ya. Dalam pandangan saya bahwa tentu terjadi pasang surut ya, dari aspek global ya, yang kalau kita melihat ya banyak yang terjadi ya, terutama ketika saya menjadi aparat keamanan ya, aparat Polri pada saat itu tentu terjadi suatu permasalahan-permasalahan baik itu global ya bisa bergeser ke regional bahkan nasional yang kita kenal dulu namanya, yang kita pahami tentang terorisme, fundamentalisme, radikalisme terjadi, dan itu saya kebetulan ya menangani hal-hal itu ya, dan terakhir di ujung saya jadi Wakapolri itu menangani kasus Makobrimob waktu itu terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh tahanan teroris terhadap aparat keamanan ataupun anggota-anggota yang sedang memproses. Nah, itulah ini contoh ya, contoh. Jadi tentu ini pelajaran besar ya bagi kita ya kalau kita kembali kepada bangsa kita ya, bangsa Indonesia, apa yang kita kenal dengan kondisi global, kondisi regional, tentu secara nasional tidak akan luput dari itu ya. Itu pengalaman itu. Jadi setelah negara-negara di dunia ini sudah tidak lagi pada umumnya ya, berpatokan kepada konstruksi suatu agama ya, atau suatu ideologi tertentu ya, di mana Jazirah Arab sendiri terpecah sudah menjadi hampir 43 lebih ya negara ya. Artinya negara-negara Islam ya, bahkan sekarang sudah 56 ya, negara Islam di muka bumi ini ya. Yang dimana dulu kalau kita check back itu mereka adalah satu, yaitu sebuah empire Islam yang begitu besar ya. Nah, kalau kita keindonesiaan, ya, tentu juga begitu. Sejak founding father kita memproklamirkan kemerdekaan, ya, bahkan kita tahu sejarahnya terbentuknya negara Indonesia, yang kita sekarang pegang itu adalah konstitusi ataupun dasar negara ataupun ideologi bangsa yang ditetapkan pada 1845. Nah, di mana terjadi perdebatan panjang, maka lahirlah sebuah ideologi yang namanya Pancasila. Nah, sekarang yang kita anut. Di mana puncak daripada yang paling utama dan pertama dari ideologi itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sangat kental, ketuhanan yang Maha Esa itu sangat kental dan berdekatan dengan pemahaman dan ideologi Islam itu sendiri, yaitu ketauhidan, ya, pemahaman tauhid
yang mendalam, yang menjadi sebuah pemahaman Islam yang kita kenal dengan akidah Islam, yaitu Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yaitu ketauhidan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dan menciptakan pemahaman atau menciptakan agama pertama itu adalah tauhid. Ya itu kalau kita jangan, itu tidak terlepas dari itu. Jadi itulah kira-kira pandangan saya, pemikiran saya, kenapa sepanjang perjalanan pengabdian saya, perjalanan hidup yang mengabdi kepada bangsa dan negara ini, saya selalu tidak melepaskan diri dan tidak luput dengan dalam mempelajari agama yang saya anut adalah Islam. Mempelajari, memahami dan mendalami. Jadi sekarang itu perlu memahami, menganut, memahami, mempelajari, mendalami. Supaya kita jangan bias pemikiran kita atau pandangan-pandangan kita ataupun diksi-diksi kita ataupun statement-statement kita manakala kita menjadi tokoh ataupun seseorang yang berbicara, menyampaikan diksi-diksi supaya kita paham betul. Kalau kita beragama Islam, ya harus betul-betul tahu, mengerti Islam itu apa, mempelajari Islam dan mendalami Islam. Jangan hanya sekedar memahami Islam. Kira-kira itu prolog saya. Pak Jenderal, Bapak mengabdi sebagai polisi 32 tahun, 35 tahun, kemudian 2 tahun menjadi menteri, kurang lebih. Berarti kurang lebih 37 tahun. Kita sebagai muslim harus menjadi wakil daripada Islam. Ya, apapun tindak tanduk yang kita lakukan, itulah pesan-pesan kepada non-muslim bahwa begini loh Islam. Kita ini agen ya untuk memperkenalkan Islam. Bapak dalam menjabat itu apa saja mungkin boleh disampaikan ke kita, apa saja yang pernah Bapak lakukan untuk memuliakan sebagai bahwa saya ini Islam, saya ini pejabat aparatur negara, tapi ini loh agama saya. Iya, alhamdulillah ya, saya dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan lingkungan keluarga yang sangat memahami dan mendalami dan tentang Islam ya, dari kakek saya, orang tua saya, Ustadz kan tahu lah saya punya kakek siapa, dan orang tua saya, keluarga besar saya di Sulawesi ya, alhamdulillah, sehingga saya sangat ditempa dengan keilmuan, ilmu yang sangat dalam tentang Islam tentu sejak saya kecil, dan kehidupan kita itu pemahaman Islam dan kehidupan kita sehari-hari di masjid di kampung kita ya, saya rasa samalah dengan Ustadz Dasat ya. Bahkan saya mengurus masjid itu bukan sekarang, saya mengurus masjid dari umur 7 tahun, saya sudah jadi marbot sampai umur 12 tahun ya. Bahkan saya SMP kelas 3 dan SMA itu saya takmir masjid. Jadi bukan ujuk-ujuk saya atau kebetulan atau sekonyong-konyong sekarang jadi pengurus dewan masjid di posisi yang puncak. Jadi mengalami dari bawah ya. Jadi kalau bercerita tentang masjid, pengalaman tentang Islam, mendalami tentang Islam, banyak hal ya tentu ya. Itulah yang membuat saya dalam meniti karier, menjalankan pengabdian saya kepada bangsa dan negara tidak luput daripada pengetahuan di dalam hati sanubari saya sebagai seorang muslim. Tentu saya harus berkomitmen untuk membuat ataupun memberikan pencerahan tentang agama Islam itu kepada diri sendiri, keluarga besar, keluarga Polri, maupun kepada masyarakat. Dan saya statement dan komitmen saya terhadap Islam itu manakala terganggu, itu saya selalu tampil memberikan statement,
memberikan komitmen, terutama komitmen. Ya. Itu saya selalu tampil dimanapun saya bertugas, dan saya tidak pernah ragu tampil membela Islam, dan tentu ada jejak-jejak di digital saya. Mungkin banyak sebagian pihak tidak nyaman dengan, tapi ketika agama Islam itu terganggu atau terbawa-bawa, dan itu saya anggap tidak betul, itu saya mengambil statement sebagai umat Islam, bukan sebagai pejabat. Ya, banyak yang terekam di jejak digital dan bisa itu dibuka kembali. Dan itu saya konsisten. Nah, yang penting konsistensi, saya selalu membela. Ketika saya jadi menteri, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa di DKI ini 40% masjid-masjid itu radikal. Itu saya bantah keras. Ya, dan saya minta yang membuat statement. Ya, yang membuat penelitian itu untuk diusut, ya, karena bisa itu sebuah gibah ya, kan gibah itu kan tidak bagus dalam Islam, salah satu dosa besar, dan dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam untuk kita menggibah. Ya. 40% tidak masuk akal, radikal, dan yang mereka tuduh adalah bendanya, masjidnya, dan tidak mungkin masjid itu radikal. Nah, kalau toh ada yang radikal pasti orang, dan pasti kalau radikalisme itu membangun suatu konstruksi untuk berbuat jahat kepada apapun, kelompok ataupun negara sekalipun, saya yakin tidak akan direkonstruksi di masjid, tidak akan dibangun di masjid. Pasti di tempat tertutup yang tersembunyi, yang tidak diawasi oleh aparat. Ya, masjid tempat terbuka, tempat ibadah. Ya. Nah, itu saya bantah keras, dan saya marah besar waktu itu, dan saya bantah lewat media, dan saya suruh usut orang itu. Lembaga penelitian itu. Yang saya ingat juga, Bapak menjabat sebagai menteri waktu itu, di tengah-tengah kesibukan sebagai menteri, tapi Pak Jenderal meluangkan dan menyempatkan waktu mengurus bagaimana museum Rasulullah SAW bisa hadir di Indonesia. Iya. Saya mungkin ceritakan sedikit secara singkat tentang museum itu. Ya, waktu itu saya masih Wakapolri, Pak Ustadz. Ya, saya ditugaskan oleh Wapres waktu itu karena kebetulan negara ini, pemerintah waktu itu berencana untuk membangun Universitas Islam Internasional yang sekelas Al-Azhar. Ya. Bapak Presiden dan Wakil Presiden waktu itu memutuskan untuk membangun dan memasukkan dalam proyek nasional prioritas, ya, proyek prioritas nasional lah, ya, waktu itu. Sehingga tentu waktu itu karena saya aparat keamanan dan Wakapolri, waktu itu diminta untuk membantu. Di awalnya saya itu membantu di bidang keamanan, di bidang pengelolaan lahannya, karena lahan yang akan dituju untuk pembangunan Universitas Islam Internasional itu adalah lahan yang diduduki oleh masyarakat dan secara ilegal dan sudah terlalu lama terbengkalai. Akhirnya saya dipilih atau ditunjuk untuk mengelola itu, dan saya kelola. Tapi karena saya mengelola itu, malah bahkan bertambah tugas saya, diminta untuk mensosialisasikan baik itu di dalam maupun di luar. Jadi itulah ceritanya. Saya pergilah kemana-mana, ke luar negeri, saya ke Al-Azhar, ke Jordan, ke Saudi, dan sebagainya. Disitulah wujud dari pertemuan saya, awal dari pertemuan saya ketika saya mensosialisasikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan disitulah pertemuan saya dengan seorang guru besar di Ummul Qura di Mekah untuk membahas itu dan sekaligus membahas tentang museum. Nah, dan itulah cikal bakalnya museum itu, dan alhamdulillah sudah diputuskan akan dibangun di Indonesia, sedangkan realisasinya tertunda sedikit karena COVID-19 ini. Jadi mohon masyarakat, terutama umat Islam dan seluruh anak bangsa Indonesia untuk bersabar, mungkin tertunda. Insya Allah bulan ini atau paling lambat bulan depan sudah bisa terrealisir, karena semua hal-hal yang menyangkut administrasi dan sebagainya udah clear dan sudah selesai. Kemudian Pak Jenderal,
ada nampak di medsos bahwa selalu mau dihadap-hadapkan antara ulama dengan umara, terutama dalam hal ulama dengan kepolisian. Padahal polisi dan ulama itu harus bersinergi dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, sekarang kita melihat ini lebih kepada masih banyaknya di antara kita yang Islamfobia. Bagaimana pandangan Pak Jenderal? Ya. Jadi mungkin saya setback sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak Ustadz, kita setback kembali. Dunia ini ya, perlu kita pahami, dunia ini pernah dipimpin oleh Islam selama 1313 tahun lamanya. Nah, yang kita kenal, kalau kita kenal istilah modernnya itu adalah empire, imperium Islam. Di samping imperium lain, ya. Tentu kita kenal dengan imperium yang lain, ada imperium Persia yang sangat besar menguasai dunia, ada imperium Romawi. Ya. Imperium Islam ini pernah juga menguasai dunia 1313 tahun lamanya. Ini yang perlu kita berikan pencerahan kepada generasi muda Islam terutama ya, cuma ya, itu mesti hati-hati memakai diksinya ya, karena ada pemahaman-pemahaman yang rancu bahkan ketidak pengertian ya. Makanya lebih baik kita pakai istilah imperium karena itu istilah umum. Nah, kalau istilahnya pemahaman umat Islam itu adalah khilafah Islamiyah. Ya. Istilah umumnya itu adalah imperium. Ya. Jadi imperium Islam kita tahu ketika Rasulullah hijrah satu Hijriah 622 Masehi itu adalah dimulailah imperium Islam pertama Madinah yang kita kenal dengan imperium Madinah. Sejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW sampai dengan para sahabat, terutama 4 sahabat Al-Khulafa'ur Rasyidin, itu selama 80 tahun. Imperium Madinah. Setelah Ali bin Abi Thalib, maka imperium itu berpindah ke Syam, yaitu Bani Umayyah. Ya, Muawiyah yang pertama memimpin imperium itu selama 90 90 tahun. Ya, setelah itu berturut-turut ke Abbasiyah. Abbasiyah itu 600 tahun lebih di Baghdad. Yang awalnya di Kufa menjadi Baghdad, kita tahu. Setelah itu terakhir Ottoman, yaitu Utsmani. Utsmani itu terakhir sekali imperium Islam itu 1453 sampai 1924. Jadi baru 96 tahun imperium Islam itu tidak menguasai dunia, baru 96 tahun. Ini baru mau menuju ke 100 tahun. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami sehingga kita sebagai anak bangsa dan umat Islam ya, jangan saling mengungkap kesalahpahaman ya. Yang tadi pertanyaan Pak Ustadz, ada hal-hal yang ya karena ini umat Islam itu ada sekedar hanya memeluk umat Islam, memeluk Islam. Ya. Ada memeluk Islam, memahami Islam. Nah, sampai di situ. Ada memeluk, memahami dan mempelajari Islam. Baru sampai 3 tahap. Ada juga yang memeluk, memahami, mempelajari sampai dengan mendalami, mengerti betul apa itu isi Al-Quran, apa itu isi As-Sunnah hadis maupun fikih, tasawuf, itu mendalami Islam. Tapi jumlahnya, kuantitasnya sedikit. Nah, sehingga saya berpendapat bahwa umat Islam ini walaupun kuantitasnya besar di Indonesia, tapi kualitasnya kurang banyak. Nah, sehingga disitulah terjadi fiksi-fiksi,
perbedaan atau ketidaksamaan pandangan sesama umat Islam dimanapun berada, ya, baik itu umarah maupun ulama maupun umarah, ya, sehingga ini perlu proses pendekatan. Ulama itu adalah yang mewakili setelah Rasulullah wafat turun kepada sahabat Al-Khulafaur Rasyidin, kemudian sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah, tabi'in. Ya, kemudian yang tidak pernah dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan lagi tabi'in, kemudian dilanjutkan ulama. Jadi ulama itu adalah wakil Rasulullah. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, oleh sekarang umat Pak Islam. Jenderal, Ya. ada fenomena kita, terutama di Indonesia Ya. ini, ada fenomena bahwa ada sebagian kelompok, saya tidak tahu apakah latar belakang kebencian dari politik Iya. atau kebencian kepada agama sehingga sangat takut dengan Islam yang maju, Iya. Islamfobia. Ya, saya kembali kepada sejarah tadi yang saya bilang Imperium Islam. Saya lanjutkan setelah 1924, setelah Imperium Islam selesai, maka yang memimpin dunia adalah Britania Raya, yaitu artinya Barat. Mulai kepemimpinan Barat di sana, mulai dengan kepemimpinan yang namanya demokratis. Demokratis, yang liberal, ya, yang umum, yang seimbang, ya, yang tentu berbeda dengan empire Islam, pemahaman-pemahaman ataupun syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di yang menjadi sebelumnya. Bahkan Turki Utsmani sendiri yang tadinya menjadi sebuah imperium besar yang selama 600 tahun menjadi negara sekuler. Dengan bayangkan Turki Utsmani itu, Imperium Islam Turki Utsmani selesai 1924, 1936, ya, dalam kurun hanya 12 tahun dia sudah menjadi negara sekuler. Nah itu, jadi disitulah terjadi perubahan. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi. Sejarah peradaban manusia itu paralel dengan sejarah peradaban Islam. Ya. Jatuh bangunnya kehidupan Islam itu paralel dengan jatuh bangunnya kehidupan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Jadi selalu berganti, up and down. Ya. Ketika Empire Islam 1313 tahun, sebelumnya kan ada Empire Romawi. Ya. Empire Romawi itu 800 tahun. Dia menguasai dunia. Saingannya Empire Romawi adalah Persia. Sebelum Empire Romawi itu Persia sangat menguasai dunia. Kemudian setelah Empire Islam itu Empire Barat lah pada saat itu yang berkuasa. Disitulah muncul yang kita kenal dengan pemahaman Islamofobia, agak-agak riskan kepada pemahaman Islam, hukum-hukum Islam, peraturan-peraturan Islam, kehidupan Islam. Ya. Padahal kita tahu waktu Empire Islam, Imperium Islam itu dunia ini sangat aman, tidak terjadi kekacauan. Ya. Coba saja bandingkan, mari kita tarik sejarah. Ya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi, ya, atau ketika Umar bin Khattab mengambil alih Palestina, Yerusalem pada saat itu, tidak ada sedikit pun pertumpahan darah. Umar bin Khattab datang ke Yerusalem dengan hanya berdua dengan asistennya. Aslam. Ya. Dan mengendarai onta satu bergantian. Tidak bawa pasukan tuh Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem dan disambut oleh pastor Posporius kalau nggak salah, ya namanya ya, yang menyambut itu. Disambut oleh umat Nasrani pada saat itu, dibukakan pintu di gereja yang sekarang namanya gereja Makam Kudus di Yerusalem itu, berdampingan dengan Al-Aqsa itu, bahkan disiapkan tempat sholat, bahkan Khalifah Umar minta sholatnya di luar dengan alasan kepada pastor, nanti kalau saya sholat di sini pastor, nanti gereja ini dirobohkan umat Islam dan dibangun masjid.
Makanya saya lebih baik sholat di luar aja. Nanti kalau umat Islam mau bangun masjid di luar, jangan di gereja ini, jangan diganggu gereja ini. Saya rasa begitu contoh-contoh yang dilakukan oleh para pemimpin Islam. Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai Yerusalem, mengambil Yerusalem, tidak ada pengusiran, tidak ada pembantaian. Ya. Terjadi peperangan ya di medan perang. Ya, tapi begitu menguasai kota Yerusalem, mengambil alih kawasan Aqsa, tidak ada. Semua hidup dengan tentram, semua hidup dengan damai, dengan aturan-aturan, hukum-hukum yang berlaku tentu. Semua damai, hidup, gereja tidak diganggu, sinagog tidak diganggu, tempat ibadahnya umat Yahudi tidak terganggu, semua hidup. Ketika Al-Fatih masuk menguasai Konstantinopel 1453 dan masuk ke katedral yang namanya Hagia Sophia, saya rasa tidak ada yang terganggu, tidak ada yang dibunuh sama sekali begitu masuk gerbang Konstantinopel, tidak ada. Ya itulah contoh-contoh umat kehidupan. Saya tidak mau membicarakan yang lain ketika bagaimana Alhambra, Granada, Andalusia setelah Empire Islam selesai kemudian digantikan oleh imperium lain. Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan Abbasiyah ketika dihancurkan oleh Mongol pada saat itu? Itu sampai tinta-tinta untuk menulis kaligrafi dan menulis Al-Quran saja dibuang ke sungai, dihancurkan. Nah, jadi itulah perbedaan-perbedaan. Jadi tolong kita yang fair ya untuk membandingkan aspek kesejarahan ya. Nah, dan tolong juga generasi muda Islam dan kita semua tolong mempelajari sejarah itu dan ikuti sejarah itu, jangan melakukan, jangan membuli. Untuk sekarang ini zaman modern ini, dalam zaman teknologi itu kan sekarang bully. Jangan membuli umat lain. Ya. Kalau Anda ya sesama ini pesan saya kepada anak muda, umat Islam, generasi muda Islam, jangan membuli, jangan menjelek-jelekkan yang berpahaman lain, ya, yang bukan beragama Islam, ya saya rasa lakum dinukum waliyadin, ya kan tidak boleh memaksa, ya. Jadi umat Islam jangan memaksakan kehendak juga, ya, dan jangan menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain. Mari kita hidup rukun, saling toleran. Bangsa ini dibangun dengan sebuah toleransi, di mana 4 ulama yang ada dalam panitia persiapan kemerdekaan itu ikhlas untuk menghilangkan beberapa kata, ya, 7 kata, ya 7 kata dalam Pancasila, dan ketuhanan Maha Esa itulah menjadi pemersatu kita, umat apapun dia, umat Islam, mau umat Kristiani, mau umat agama apapun, semua menganut ketuhanan Yang Maha Esa. Saya melihat Jenderal soal Islamophobia ini ada 2 penyebabnya. Yeah. Pertama, Islam itu sendiri yang gagal menunjukkan sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Oknum Islam itu sendiri, apakah dia ya baru belajar dakwah, ya baru beberapa ayat dia pahami dan dia pandai bicara orasi di depan umum, lalu menyebarkanlah metode-metode dakwah yang penuh dengan kebencian. Ya. Saya sepakat dengan Jenderal bahwa kita wajib percaya bahwa hanya Islam yang baik. Ya, Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah hanya Islam. Itu wajib. Itu fanatisme agama. Tetapi meskipun demikian, kita tidak punya hak untuk menghina dan melecehkan agama lain. Itu harus kita komitmen. Agama saya adalah agama yang terbaik, tapi saya tidak punya hak untuk menjelekkan agama lain. Karena agama lain dilindungi oleh undang-undang. Ya, kemudian yang kedua, penyebab Islamophobia ini adalah kampanye dan propaganda Barat melalui film-film yang mengidentikan Islam ini teroris. Mereka memang tidak mengatakan bahwa Islam teroris, tapi film-film Barat itu setiap ada penyanderaan, ya, selalu identik dengan budaya-budaya Muslim seperti Arab,
muka Arab, kemudian songkoknya pakai serban, ya selalu didentikan seperti itu. Jadi meskipun dia tidak mengatakan Islam ini sebagai agama teroris, tapi pelaku-pelaku film-film teror di dunia barat itu, namanya yang berinisial Islam. Nah itu dia pakai. Nah, itu jadi ini dua hal. Kemudian Pak Jenderal, bagaimana Bapak melihat perkembangan Islam di Indonesia? Ya, oke lah. Jadi itu kita udah tahu lah tentang Islamofobia, itu berkembang terus dan sekarang belum selesai. Jadi pandangan saya tentang perkembangan Islam di Indonesia sekarang ini cukup menggembirakan, ya, dibanding dengan beberapa dekade yang lalu. Karena sekarang anak muda banyak sekali yang punya keinginan memahami Islam. Ya. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Saya contohkan, saya ke Kazakhstan. Kazakhstan itu ibu kotanya apa itu? Kazakhstan itu negara bekas Soviet, ya, negara bekas Soviet. Ke Kazakhstan tahun 2017 kalau nggak salah, gitu ya. 2016 itu saya ikut organisasi konferensi Islam waktu itu. Waktu saya Wakapolri, saya salah satu delegasi yang memimpin wakil presiden waktu itu, delegasi kita. Nah, Kazakhstan kita tahu bahwa itu negara bekas Soviet, bekas komunis, tapi tentu agamanya mayoritas Muslim. Di Kazakhstan itu saya datang ke Masjid Agungnya, ketemu mufti di Kazakhstan. Nah, saya tanya, bagaimana perbedaan ketika masih di bawah Soviet dan sekarang? Mufti bilang bahwa waktu zaman Soviet yang datang ke masjid itu orang tua-tua bertongkat dan di kursi roda. Ya. Bahkan sholat Jumat tuh paling 2-3 saf. Nah, tapi sekarang ini, setelah kita berdiri negara sendiri, negara Kazakhstan, sekarang 95%, ya, hampir 100% yang datang memenuhi masjid ini adalah anak-anak muda yang umur 20 tahun ke bawah. Terbalik memang. Dan kalau dulu hanya 2-3 saf, sekarang kalau bersalat Jumat itu sampai ke jalan. Dan itu kapasitasnya 4.000 orang masjidnya, Masjid Agungnya itu di Astana namanya, ibu kotanya. Kazakhstan ibu kotanya Astana. Nah, begitu pula di Indonesia. Sekarang ini banyak anak-anak muda, kaum milenial yang istilah mereka itu hijrah fest namanya. Padahal umat Islam, kalau hijrah itu orang yang dari non-Islam ke Islam. Ya. Tapi ini hijrah fest. Banyak sekali yang mulai memahami Islam. Baru mulai memahami. Ya. Jadi kan tadi tahapannya menjadi Islam, memahami Islam, belajar Islam, mendalami Islam. 4 tahapan ini harus dilakukan oleh umat Islam. Ini syarat saya. Siapapun dia stratanya. Mau itu milenial, maupun level menengah, maupun itu umara sekalipun. Ya, supaya petugas keamanan sekalipun, TNI dan Polri, apapun, pejabat apapun, harus betul-betul ini 4 tahapan. Kalau Anda beragama Islam, agamamu, betul-betul memeluk Islam, belajar, pahami Islam, belajari Islam, dalami Islam. Nah, supaya tahu. Supaya Islam kafah. Ya. Jangan pula dipelesetkan. Islam yang kafah dibilang radikal. Ya, ini yang banyak. Itu waktu saya Wakapolri, saya marah besar. Saya nggak peduli pada saat itu. Saya pertaruhkan apapun, saya bantah. Ya, jangan orang berdakwah amal ma'ruf nahi mungkar dibilang Islam fundamental. Kalau radikal itu teroris, udah. Radikal udah. Nah, jangan Hizbut Tahrir, organisasi namanya Hizbut Tahrir Indonesia, digeneralisasi kepada orang-orang ya, yang sedang memahami mendalami Islam, menjadi ingin negara ini jadi khilafah. Enggak mungkin Indonesia jadi negara khilafah.
Saya yakin tidak mungkin Indonesia akan jadi negara khilafah. Karena kenapa? Indonesia adalah negara plural. Dan sudah ada kesepakatan ideologi yang namanya Pancasila. Kuncinya di situ, nggak mungkin. Lihat aja kemarin, begitu ada goyangan sedikit, umat Islam ngamuk duluan kalau Pancasila mau diganggu. Yang HPI. Jadi nggak mungkin. Nah, jangan kita terpengaruh digoyang dengan. Adapun satu dua oknum ini sana kemari, tapi jangan mengeneralisasi. Kalau saya selalu begitu, ketika saya jadi petugas, jadi pejabat, jadi apapun, saya tidak suka dan saya tidak mau mengeneralisasi. Hal-hal yang kecil mengeneralisasi. Ya. Ada ustadz, ada ulama yang kajiannya kencang dan sebagainya. Nah, sepanjang dia amal ma'ruf nahi mungkar, nah, itu. Tapi kalau dia sudah menjurus ke membawa-bawa ideologi negara politik, itu baru. Nah, jadi kita harus pilahkan, jangan mengeneralisasi. Dan saya selalu tegas begitu. Dan sampai kapanpun saya tidak akan berhenti itu. Walaupun saya pensiun sekalipun, saya akan bela apapun resikonya. Saya akan bela itu. Tapi kalau itu teroris, kelompok yang bisa membahayakan negara ini, kita kembosi masing-masing. Saya rasa umat Islam juga tidak akan mau, betul. Tidak setuju. Mana ada namanya kelompok Islam baik itu kelompok mau NU, mau Muhammadiyah, mau LDI, mau Hidayatullah, apapun, tidak akan mau ada teroris yang mengatasnamakan Islam. Kalau toh ada teroris agamanya Islam, itu orangnya, jangan membawa agamanya. Ya, tidak ada. Dan bukan orang Islam aja yang teroris. Itu di Selandia Baru yang membantai orang di masjid. Ya. Apa dia Islam? Bukan. Ya, macam-macam. Yang ngebom Hiroshima Nagasaki, apa dia Islam? Bukan. Ya. Yang menghantam Irak sampai 7 juta penduduknya meninggal. Ya. Masuk ke negara orang tidak pakai paspor. Ya, toh? Bawa tank, bawa apa, bawa pesawat, menggempur negara orang. Dengan alasan macam-macam, ya. Apa orang Islam? Ya. Ya. Yang membuat kocar-kacir Afghanistan itu sekarang jadi perang saudara sekarang. Ini saya kebetulan ikut dalam proses perdamaian Afghanistan. Saya ikut konferensi Kabul II. Kocar-kacir Afghanistan. Siapa yang bikin kocar-kacir? Kan bukan orang Islam. Nah, jadi itu yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa yang mengganggu itu adalah ada faktor eksternal yang tadi Islamofobia itu, ada juga faktor internal. Faktor internal tadi yang saya bilang, yang tidak sampai 4 ini tahapan, baru memeluk. Ya, baru memeluk. Sekedar tahu Islam. Ya, belum memahami, apalagi belajar, apalagi mendalami. Kalau belajar dia pasti sudah menguasai Al-Quran dan hadis, Al-Sunnah. Kalau mendalami udah sampai ke fikih, udah tasawuf, udah apalah ya, derajatnya itu. Jadi jangan baru di pinggir-pinggir kayak makan bubur, karena di tengahnya panas, hanya pinggir-pinggirnya terus menjudge Islam itu. Nah, itu saya sampai kapanpun, sampai mati pun saya akan bela itu. Ya, kemudian itu secara nasional, pemahaman Pak Jenderal, pengamatan Pak Jenderal tentang Islam di Indonesia. Ya. Secara global, isu yang paling terakhir ini tentang Hagia Sophia. Ya. Yang tadinya jadi museum, sekarang menjadi masjid. Bagaimana pandangan Pak Jenderal? Iya, memang ya itu negara orang. Ngapain kita ikut campur? Negara orang, keputusan pengadilannya sudah menyatakan bahwa itu masjid, ya presidennya menjadikan masjid. Ya, dan bekas sebelumnya masjid. Dari 1453 ketika Al-Fatih menginjakkan pertama masuk ke Hagia Sophia, langsung masjid pada hari itu. Sampai tahun 1936. Jadi dia masjid berapa tahun itu? 600 tahun itu jadi masjid. Ya. Nah, memang sebelumnya katedral 800 tahun waktu zaman Romawi. Tapi jangan hanya melihat itu. Masjid-masjid yang dibangun oleh Cordoba, ya, Harun al-Rashid,
atau Bani Umayyah di Andalusia, di Alhambra dan sebagainya, bahkan di Sisilia, ya, kan sekarang jadi gereja. Iya. Kenapa nggak di anu? Ya. Di Palestina, di tepi barat, ya, negara yang tadinya negara Palestina yang utuh, kemudian dianeksasi oleh sebagian di tepi barat oleh Israel. Kan banyak jadi bar, banyak jadi restoran, ya, banyak yang jadi apa macam-macam. Ya, kenapa nggak anu? Nah, jadi harus seimbang. Jadi hidup ini kalau kita mau damai-damai di muka bumi ini, damai. Dan satu pesan saya kepada anak bangsa Indonesia, jangan pernah selalu berpikir bahwa apapun itu kejadiannya, Indonesia akan menjadi negara khilafah. Tidak ada. Karena nubuat Rasulullah itu tidak menyebut Indonesia akan menjadi negara khilafah. Yang menjadi nubuat Rasulullah itu pemimpin khilafah terakhir itu adalah Imam Mahdi. Lahirnya di Madinah, keturunan Rasulullah, namanya sama, pasukannya dari Khurasan. Khurasan itu sekarang Afghanistan dan Pakistan. Nggak ada kaitannya dengan Indonesia. Jadi nggak usah berpikir akan jadi khilafah Indonesia. Nggak usah ngada-ngada. Ya, ini pencerahan saya kepada anak bangsa Indonesia, agama apapun dia. Baik itu agama Islam yang baru memahami, ataupun agama lain. Ya, tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Saya yakin pun demikian. Tidak mungkin. Muhammadiyah NU aja sudah susah satu. Jangan mengkambing hitamkan Islam. Ya. Jangan selalu mencurigai khilafah. Khilafah akan jadi khilafah. Tidak akan mungkin. Tidak ada nubuat Rasulullah Indonesia atau bagian timur belahan dunia ini akan memimpin khilafah, akan memulai khilafah. Tidak ada. Yang ada pemimpinnya namanya Imam Mahdi. Namanya sama Muhammad bin Abdullah, lahir di Madinah, dibaiat di depan Ka'bah, kemudian pasukannya pengikutnya dari Khurasan, bukan Indonesia. Khurasan itu Afghanistan, Pakistan. Nah, itu kira-kira daerah situlah Khurasan. Ya, kemudian Pak Jenderal ini juga kita kenal sekarang pengurus Ketua Umum Masjid Sunda Kelapa. Kemudian juga aktif di Dewan Masjid Indonesia sebagai Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia. Bagaimana bagaimana Bapak Jenderal melihat perkembangan masjid di Indonesia? Dalam arti bukan kalau pembangunan fisiknya, saya ini sudah keliling-keliling beberapa negara Asia juga soal masjid. Sepertinya Indonesia kalau untuk ASEAN, masjid di Indonesia cantik-cantik, fisik. Tapi yang saya maksud adalah pengelolaan manajemennya. Ya alhamdulillah saya diamanahi untuk mengurus Masjid Sunda Kelapa. Ini masjid bersejarah Pak Ustadz. Di negara ini ada dua masjid itu yang tadinya dikelola pemerintah, yaitu Istiqlal, itu Jalan Bung Karno, dan Sunda Kelapa. Ya. Jadi ini masjid pemerintah, bukan masjid oleh karenanya saya alhamdulillah diamanahi itu. Waktu itu saya dipanggil oleh Jenderal Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden, karena beliau Ketua Dewan Pembina, terus mengamanahi saya, memerintahkan saya, Safruddin, kau pimpin itu masjid, bersedia. Oh, alhamdulillah Pak, saya bersedia, alhamdulillah. Jangankan masjid, musola aja kalau saya diserai saya urus, ya. Langgar saya urus, saya apapun. Walaupun saya ini memimpin Wakil Ketua Umum Dewan Masjid seluruh Indonesia yang mengurusi hampir 1 juta masjid. Tapi kalau disuruh yang spesifik mengurusi masjid, musola, apapun, langgar, apapun, saya akan urus itu. Saya tidak akan pernah nolak. Karena kenapa? Waduh, luar biasa itu. Rezeki ya, yang dipercayakan kepada kita, dan ibadah kita akan kita peroleh insya Allah dari mengurus masjid. Jadi kami akan kelola itu. Tentang perkembangan masjid di Indonesia, saya rasa Ustadz di muka bumi ini, di dunia ini hanya ada 2 negara yang masjidnya itu dikelola swadaya oleh masyarakat. Iya. Hanya ada 2 negara, Indonesia dan Pakistan. Ya. Seluruh negara Islam maupun non-Islam di muka bumi ini itu dikelola oleh negara atau pemerintah.
Ya, ya, dimanapun negara Jazirah Arab sekalipun, Saudi sekalipun, pemerintah yang kelola. Iya, negara tetangga paling dekat dengan Iya, kita Malaysia itu kerajaan yang ngurus. Itu imamnya Kerajaan. digaji, Iya. khotibnya digaji, mubaliknya semua digaji. Tapi hanya Indonesia. Swadaya. Nah, Indonesia hanya ada satu masjid negara, Istiqlal. Yang lain masjid-masjid pemerintah daerah itu masjid-masjid agung, ya, antara lain Sunda Kelapa itu. Nah, Sunda Kelapa ini walaupun masjid pemerintah yang tadinya negara diserahkan kepada pemerintah DKI, tapi itu tidak ada APBN. tidak ada anggarannya dari PBD, nggak ada, ya nggak ada. Itu variasi. Nah, Al-Akbar di Surabaya ada masjid apa? Semua masjid agung di provinsi itu adalah dikelola, dibangun oleh pemerintah daerah, ya, sampai ke kabupaten, hanya sampai gitu. Nah, saya nggak tahu pengelolaannya, itu variasi. Ya, ada yang dikelola pemerintah, ada yang dibiayai APBD, ada juga enggak. Nah, seperti Sunda Kelapa ini. Ini dikelola swadaya tapi mesti pemerintah. Nah, jadi itu yang betul-betul itu konsen betul adalah masjid negara. Nah, ini Istiqlal baru selesai direnovasi oleh pemerintah, itu biaya 500 miliar, ya, dan alhamdulillah sebuah masjid yang cukup besar di Asia. Ya, Asia, bahkan di dunia, termasuk 10 besar di dunia masjid itu. Ya. Bapak baru saja dipercayakan untuk menjadi Ketua Umum Masjid Agung Sunda Kelapa. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak? Mau dikemanakan? Gimana ini nanti Masjid Agung Sunda Kelapa? Ada dua hal. Ya, yang pertama tadi saya singgung bahwa masjid itu adalah masjid pemerintah. Oleh karena itu wibawa pemerintah, wibawa umarah mesti dijaga di sana. Ya. Mesti dijaga karena itu masjid pemerintah. Ya. Insya Allah sih mudah-mudahan sih pemerintah membiayai juga. Ya. Ya, karena itu masjid pemerintah. Ya. Nah, kita sedang mengusahakan untuk kepada kepada pemerintah pusat maupun daerah. Karena dulu asalnya pemerintah pusat itu. Ya. Maupun Pemda DKI, kita akan berupaya. Yang kedua, karena ini masjid tua, legenda, kita akan benahi. Kita akan benahi. Insya Allah kita akan benahi, kita akan cet, kita dengan tentu sedekah dari hamba-hamba Allah lah. Ya, kita tunggu, dan alhamdulillah begitu saya ditetapkan hari itu, 3 hari kemudian sudah ada hamba Allah yang mau menyumbang cet, mau menyumbang ubin yang rusak, genteng yang bocor. Sudah ada, insya Allah akan mengalir itu. Karena cukup lumayan punya dana abadi, cuma puluhan miliar dana abadinya, tapi kita usahakan kita tidak akan sentuh dana abadi itu. Kalau bisa ada sedekah-sedekah, sumbangan-sumbangan, ada wakaf, kita akan perbanyak dana abadi itu. Ya. Jadi kita akan kelola itu, dan ini karena COVID kita hanya memperbolehkan sholat wajib, itu sholat Jumat. Ya, nanti kalau sudah selesai insya Allah mencabut COVID ini, kita akan mulai mengisi dengan kajian-kajian tentu. Di sana ada TPA, TPQ, tempat pendidikan Quran. Terus ada sekolah, taman kanak-kanak, ada rumah sakit yang dikelola. Kemudian kita akan mengelola kajian-kajian yang tentu mencerahkan kepada seluruh anak bangsa. Kajian-kajiannya juga bukan hanya untuk pedalam, hanya umat, tapi jadi Ustadz Dasat, salah satu nanti akan jadi pengurus di sana. Kemudian kita akan, karena ada aulanya cukup representatif, kita akan jadikan tempat untuk dialog, ataupun istilah Islam bertabayun, ya, memecahkan masalah, baik itu masalah-masalah keagamaan, masalah-masalah Islam, maupun masalah-masalah sosial kemanusiaan, dan masalah-masalah ekonomi keumatan, kita akan diskusikan di sana. Bahkan saya rencanakan juga untuk berdialog dan memecahkan masalah-masalah dengan pemimpin-pemimpin umat lain. Jadi bukan hanya pemimpinan organisasi Islam, tapi juga pemimpin-pemimpin umat lain, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin Katolik, pemimpin-pemimpin PGI, KWI,
Walubi, Ekayana, Buddha Sci, pemimpin Hindu, kita akan jadikan tempat itu menjadi tempat dialog tentang untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan. Ya. Terima kasih Pak Jenderal. Banyak hal yang ingin kita sampaikan, udah ulas tapi keterbatasan waktu. Ya, insyaallah. Insyaallah lain waktu dan kesempatan. Dan pemirsa yang saya hormati, sosok Jenderal Bintang 3 di kepolisian yang puncaknya Wakapolri dan juga pernah menjadi menteri, alhamdulillah tidak melupakan jati diri sebagai muslim. Pada saat menjabat, beliau tetap ingin mengkampanyekan bahwa begini loh Islam. Bahkan pada posisi Wakapolri tidak tanggung-tanggung selalu membela Islam apabila ada ronrongan yang membengkokkan tentang Islam. Meskipun saat itu saya sendiri melihat bisa mempertaruhkan jabatan, di mana orang kadangkala mengorbankan agamanya untuk meraih jabatan, tapi alhamdulillah sosok Pak Safrudin rela terancam jabatannya demi mengangkat marwah umat Islam. Alhamdulillah. Setelah lepas dari aparat negara karena keterbatasan dibatasi oleh umur, bahasanya di kampung pensiun nih, ya, tapi tidak lepas semangatnya untuk tetap mengabdikan diri untuk agama. Kalau untuk hidup beliau, bahasa kasarnya, makan, minum, dan gaya hidup untuk keluarga sudah lebih dari cukup yang Allah berikan. Jadi mengabdikan diri bukan untuk cari hidup, tapi betul-betul memanfaatkan diri dan waktu untuk memuliakan Islam. Seperti tetap aktif mengurus masjid. Beliau sampaikan tadi, musalla sekalipun, langgar sekalipun, kalau diminta untuk diurus, kita urus. Subhanallah, mudah-mudahan penonton bisa menjadikan iktibar, pelajaran untuk paling tidak meneladani bahwa kita ini wakil dari Islam. Kalau Anda tidak senang Islam dijelekkan, Anda tidak senang Islam selalu dikambing hitamkan, maka jadilah agen Islam, ya, menjadi sumber informasi bahwa beginilah Islam. Untuk menjadi Islam kafah, maka harus mendalaminya, harus mengkajinya, mempelajarinya. Setelah itu yang paling penting mengamalkan. Dan setelah mengamalkan, ingat, puncak dari segala ilmu adalah akhlak. Dan akhlak itu adalah diantaranya berjiwa besar dalam menerima perbedaan. Berbeda tidak berarti kita berpecah. Justru berbeda itu membuat hidup harmoni apabila perbedaan kita pahami sebagai sunnatullah yang tidak bisa dilepaskan. Sunnatullah yang tidak bisa dielakkan. Karena itu Pancasila telah mengikat kita dengan 5 sila yang berkaitan dengan kesatuan ini dicantumkan, diabadikan dalam konstitusi negara kita dalam urutan yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang sejalan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan akhirnya silahkan kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Demikian saya Dasat Latif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Pak Jenderal atas luangan waktu untuk membagikan pengalaman beliau kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamisturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.